Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa sharing terkait Canva. Sebenarnya saya juga tahu Canva ini dari grup Rostim. Waktu itu pernah ikut kelasnya Bu Niken, pernah juga ikut kelasnya Mbak Dian. Jadi di sini juga saya hanya berbagi apa yang saya tahu saja. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih tahu, nanti kita bisa sharing. Dan ketika teman-teman masuk aplikasi Canva, teman-teman akan diperlihatkan berbagai macam template dengan berbagai macam ukuran. Di sini teman-teman bisa lihat, saya biasanya menggunakan ukuran yang untuk konten Instagram, karena untuk ukuran ini ketika klik foto itu langsung full, jadi nggak lihat gambar tuh langsung full, nggak harus diklik fotonya untuk melihat full informasi yang ada di gambar. Kemudian di sini juga berbagai macam template bisa teman-teman gunakan, ada yang free, ada juga yang berbayar. Kalau mau desain sendiri, teman-teman bisa klik yang kosong. Oke. Oke, ketika teman-teman klik yang kosong, maka akan muncul seperti ini. Di bawah ini ada berbagai macam berbagai macam fitur yang teman-teman bisa gunakan untuk mendesain foto di Canva. Yang pertama ada template. Kalau teman-teman lagi nggak mood tuh buat desain sendiri, mau edit aja boleh. Di sini ada berbagai macam. Ada yang pro artinya dia berbayar, ada yang ini tidak ada label pro maka dia free alias gratis. Teman-teman bisa gunakan, tinggal diganti mungkin gambarnya, kata-katanya, desain fotonya mungkin seperti ini. Sudah ada di template di sini. Kemudian ada juga elemen. Di sini berbagai macam ilustrasi dan elemen bisa teman-teman gunakan, dari mulai garis, bentuk, kemudian foto, video juga. Ada bagan, ada tabel, bingkai, macam-macam ilustrasi bisa teman-teman pakai, atau teman-teman juga bisa klik di pencarian, mau mengklik mungkin buku, maka ini di sini akan terlihat berbagai macam jenis ilustrasi yang bisa teman-teman gunakan. Ingat ya, yang label pro berarti dia berbayar, yang tidak ada label pro berarti dia free alias gratis. Kemudian ada juga galeri. Oke. Ini lewat galeri ini teman-teman bisa upload foto yang ada di galeri teman-teman untuk desain foto teman-teman di Canva. Kemudian ada juga video, bisa selain gambar bisa juga video. Kemudian selain itu juga ada fitur unggahan. Nah, ini juga sama. Sebenarnya ngambil foto di galeri kita, diklik Allahu Akbar. Oke. Kalau teman-teman mau unggah video, teman-teman bisa klik unggah media. Nanti kita akan alihkan ke pilihan bisa dari galeri, bisa juga dari Google Drive. Maaf ya agak sedikit telat. Nah, di sini dia. Teman-teman bisa upload berbagai macam foto yang ada di galeri atau di Google Drive juga bisa. Oke. Kalau sudah diunggah nanti akan tampil di sini di folder Canva. Jadi apa bedanya galeri sama yang ada di unggahan ini? Kalau foto-foto yang ada di galeri, semua foto yang hanya di HP kita aja. Jadi ketika sudah dihapus, dia nggak akan bisa kita unggah kan. Tapi kalau di galeri, kalau di unggahan, ketika kita sudah unggah, kemudian fotonya di galeri udah dihapus tuh, di galeri HP kita sudah dihapus, tapi dia akan tersimpan di sini di folder Canva kita, masih tetap kita bisa gunakan. Dan selain gambar kita juga bisa upload video, kemudian audio juga. Kemudian ada fitur teks. Nah, ini dia. Ada berbagai macam kombinasi font yang teman-teman bisa gunakan untuk melengkapi desain foto teman-teman. Atau teman-teman mau klik sendiri, di sini ada tambahkan judul dengan berbagai macam ukuran. Di sini ya kita klik tambahkan judul. Nah, untuk teks ada beberapa fitur juga yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama ada sunting atau edit. Teman-teman bisa edit book advisor. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa duplikat. Jadi menggandakan tanpa harus menulis dua kali, cukup diklik duplikat maka dia akan tercopy dengan otomatis. Kemudian ada fitur font, teman-teman bisa merubah berbagai macam font yang teman-teman mau. Di sini bisa dilihat
Ya, kalau ada yang label mahkota kayak gini ya. Nah, ini dia pro ya teman-teman, berbayar. Jadi kalau yang tidak ada seperti ini gratis, boleh digunakan. Nah, ini dia. Kemudian selain itu, teks juga bisa kita ubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita, mau dibesarkan atau mau dikecilkan, adanya di ukuran font. Kemudian ada lagi warna, berbagai macam warna teman-teman bisa gunakan di sini. Mau merah, mau biru, semuanya ada di sini ya. Tinggal disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ada juga format. Nah, ini untuk mendebalkan, ada yang memang otomatis tidak bisa ditebalkan karena tergantung font yang kita gunakan. Kemudian ada yang garis bawah, atau teman-teman juga mau mengukur rata kiri, rata kanan, atau ke tengah. Ini di sini ada, sudah tersedia. Kemudian juga mau menggunakan seperti ini ya, simbol. Ketika teman-teman di enter itu udah otomatis dia langsung, gak usah kita klik bikin titik lagi, atau mau angka juga bisa. Oke, kemudian ada lagi jarak. Teman-teman bisa atur jarak antar huruf atau jarak per baris. Jarak ini, kalau ini kan barisnya satu ya. Oke, kita coba. Kita edit dulu. Put visor, kemudian reseller. Ini ya contoh ya. Nah, di fitur jarak, teman-teman juga bisa atur jarak antar baris, bisa rapat atau mau direnggangkan seperti ini, tinggal digeser-geser dan sesuaikan dengan desain teman-teman. Kemudian ada juga efek, mau efek bayangan, kemudian atau mau timbul, atau mau berongga, ada space banyak, atau mau yang melengkung. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Ada kalau gaya cukup seperti ini banyak. Untuk menyesuaikan bisa klik. Nah, di sini banyak ininya ya. Banyak fitur-fitur yang bisa teman-teman buka, explore lagi. Kemudian ada lagi di bentuk, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Tinggal disesuaikan saja nanti. Nah, oke. Ya. Kemudian ada juga fitur animasi. Teman-teman juga bisa gunakan ini fitur animasi, biasanya ini untuk presentasi ya. Kalau untuk foto biasanya jarang digunakan. Biasanya untuk animasi video atau presentasi biasanya. Kemudian ada fitur transparansi. Tentu fitur bisa diatur sesuai keinginan teman-teman, tinggal digeserkan saja untuk transparansi. Kemudian posisi bisa untuk maju, mundur, atas, kiri, itu bisa diatur oleh teman-teman. Oke ya. Oke. Kemudian ada juga geser. Nah, ini untuk ngepas supaya lebih pas teman-teman. Kunci ini untuk mengunci supaya tidak ketika mengedit yang lain dia tidak terbawa-bawa. Kemudian untuk fitur yang lain selain teks juga ada fitur latar. Ini teman-teman, untuk latar background, teman-teman bisa gunakan berbagai macam background yang sudah disediakan oleh Canva. Bisa sesuaikan dengan desain foto yang teman-teman mau, atau mau gradasi juga ada, atau mau warna solid. Ini tinggal pilihan warnanya di sini banyak. Teman-teman bisa pilih sesuai warna kesukaan teman-teman ya. Sini. Oke. Kemudian ada lagi fitur foto gaya audio. Nah, ini dia. Kalau yang dulu saya punya Canva yang dulu tuh ada juga fitur gaya. Oke. Nah, ini dia ada gaya sini ya. Oke, gaya. Di sini teman-teman bisa kombinasikan antara teks dan warna. Teman-teman di sini tinggal mau teks ini kan udah, kalau di teks ini kombinasi warnanya kombinasi font lebih dari 2. Tapi kalau di gaya ini fontnya dia hanya 2.
Ya, hanya dua jenis font. Kemudian atau teman-teman nggak mau sama warnanya, cukup mau fontnya aja, bisa klik yang font. Atau mau warnanya aja juga bisa di sini, kombinasi warnanya aja. Atau mau semuanya. Oke. Contoh seperti ini. Ini warnanya ya. Kalau kita yang pilih warna saja. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin hanya ini aja ya fitur-fitur yang bisa saya share, karena juga masih banyak apa ya yang belum saya pelajari juga sebenarnya. Teman-teman di sini ada yang lebih jago, nanti kita bisa sharing sama teman yang lain. Kalau untuk unggah gambar, teman-teman bisa klik tadi di sini ya, di unggahan. Kalau saya contohkan di sini, ini Canva suami saya sebenarnya. Jadi tidak ada unggahan-unggahan yang berbau dengan kegiatan saya di Book Advisor. Kalau Canva saya sedang error, saya biasanya pakai punya suami saya. Untuk gambar teman-teman juga bisa menduplikat, memberikan efek juga. Nah, ini untuk gambar ya, efeknya berbeda dengan yang tulisan. Bisa efek penyempurnaan, kemudian apa nih? Nah, ini dia. Nah, ini bisa tinggal diatur aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian fokus otomatis. Ada juga pengoreksi wajah. Berbagai macam efek di sini teman-teman bisa gunakan. Kemudian ada juga fitur filter. Nah, ini fotonya bisa disesuaikan dengan warna foto. Kemudian ada fitur ini otomatis ya teman-teman. Nah, ini dia, tinggal diklik sesuai dengan keinginan teman-teman. Vignette-nya, kehangatan, kejelasan, terserah teman-teman, bisa diatur di sini. Kemudian pangkas untuk memotong. Mungkin teman-teman mau potong. Oke. Kemudian ada juga balik. Ada balik horizontal, ada balik vertikal. Oke. Ya, teman-teman. Kemudian ada lagi animasi. Tinggal dipilih suka-suka. Kemudian ada juga transparansi gambar ini, tinggal diatur ya teman-teman. Posisi dia majukah atau tengah atau maju mundur ini, jadi dia di belakang, tulisannya di belakang. Ketika klik mundur maka tulisannya akan maju. Oke. Kemudian kalau teman-teman sudah selesai desain, teman-teman bisa simpan. Di sini ada tanda panah di atas, klik. Kemudian klik unduh. Di sini kan ada jenis file yang mau teman-teman gunakan apa. Kalau kita mau gambar ya kita tulis PNG atau JPG. Ini. Kemudian unduh. Maka dia otomatis nanti akan tersimpan di galeri foto kita. Teman-teman hanya itu saja mungkin yang bisa saya sharing. Saya yakin teman-teman yang lain juga ada yang lebih jago daripada saya. Saya hanya sedikit ilmu yang saya terima, kemudian saya manfaatkan kembali. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk semua kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.